ulang dawroa mula godangan pengeluaran daripada ahana dapat. Kenapa? Karena ini rasa syukur kita kepada Allah. Jadi orang yang bakhil Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak akan senang bertamu. Ada seorang nabi yang terkenal bapaknya penerima tamu. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dalam riwayat hampir setiap hari ada tamu di rumahnya. Mulai indaro ijalakia. Begitu senangnya dia menerima tamu. Maka Nabi Ibrahim itu terkenal bapaknya penerima tamu. Begitu senang. Karena kedatangan tamu, kita kedatangan malaikat. Malaikat yang datang tidak akan pernah membawa kecuali keberuntungan, kecuali itu malaikat maut. Malaikat maut dong, memang iba tugasnya biar ditambah ini mencabut nyawa. Allah, gue, nah tolong manggil razoki memang ima profesinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakhil adalah lawan dari kata dermawan. Bakhil adalah sifat yang sangat jelek, sementara dermawan sifat yang sangat terpuji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi Hindun, istrinya Abu Sufyan. Rupanya nadi alami ni kaum ibun, nadi kurting belanja dapuron, dan homo pertama kali kan. Ungada do dialami Hindun istrinya Abu Sufyan. Indah tahan ini kondision bempirna suami nion, maka dia menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya ndak pada urasa mendokono Rasulullah. Cuman ini terkait dengan apa yang mesti kulakukan. Apa kata Rasulullah? Inna Aba Sufyan, anak bagasku Abu Sufyan, rojulun syahih. Apa tadi syahih? Pir tu sia, pir tu hami. Luar biasa Rasulullah. Pir na tu dapur, luar biasa pelit. Tapi memang dirinya sendiri juga sangat pelit. Biado kira-kira Rasulullah tola de ubuat dia usen hortone tanpa parbino tuannya. Omada sebenarnya setelah dokone itu kaum ibu. Jadi kaum papa hadiah itu menyimpan pengon. Buat besoknya kan udah kalau untuk kajian. Apa kata Rasulullah? Wahai Hindun, ambil secukup yang ambil seukuran yang kau anggap cukup untukmu dan untuk anak. Jadi ambil tanpa pengetahuan suamimu tak masalah. Jadi intip-intip jolidi pajopia. Mulai dibuat kok sesuai dengan kebutuhanmu, kebutuhan anakmu kata Rasulullah. Maka kau tidak berdosa sama sekali. Karena sama saja kau menyelamatkan suamimu agar dia tidak termasuk yang bakhil. Jadi kau bapak boleh kau salah paham. Ketika istri mengambil apa yang kau simpan tapi bukan untuk berpoya-poya, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka, sebenarnya holong meruhan itu dibawa, ulang dihukum Tuhan ini gara-gara mengabayun kewajiban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat bakhil ini adalah satu perbuatan yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hadis yang bercerita tentang sifat bakhil yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqul zulma, jauhi, hindari perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan, rangkaian kegelapan yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu diibaratkan seperti tempat yang begitu gelap. Anggo bahat kezaliman nekarejoon, diri sendiri dizolimi, orang lain dizolimi, anak-anak dizolimi, istri dizolimi, sudah dizolimi, maka zulumatun yaumal qiyamah. Awalnya sudah gelap menjadi lebih gelap. Nadung golap kinan, martamba golap. Kenapa? Karena perbuatan zolim selama di dunia. Zulum itu adalah kegelapan. Kegelapan itu identik dengan sesuatu yang membahayakan, yang tidak menguntungkan. Contohnya apa kata Al-Quran? Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari gelapnya malam, dari malam apabila sudah gelap gulita. Karena malam itu sesuatu yang menakutkan. Jadi Bapak Ibu kata Rasulullah, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Yang kedua nih,
Wattaqus syuhha, dan jauhi serta hindari penyakit syuh. Apa tadi syuh? Kikir, bakhil. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Halak-halak sebelum homuon mereka celaka, salah satu penyebabnya adalah sifat kikir, sifat bakhil. Mereka merasa tidak butuh sama orang, mereka merasa bahwa yang mereka miliki sudah menjadikan mereka abadi. Padahal kata Al-Quran tadi, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah jolo adong ada seorang istri sahabat. Itu sahabat ini saat ini kejadian setelah terjadi perang Khandaq. Setelah terjadi perang Khandaq, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ada sebahagian sahabat karena baru terjadi peperangan, mereka yakin tidak akan ada serbuan susulan. Kemada halai marusau. Sebagian sahabat itu ada tempat usahanya di luar kota Madinah, di luar benteng. Rupanya adong na penasaran karena masih benci dengan Rasulullah, belum bisa menyelapkan Islam yang ada di kota Madinah, yaitu Bani Ghatfan. Sangat Bani Ghatfan, pakai to, Ghatfan. Yang dikepalai oleh si Uyainah. Diutus si Uyainah pada 200 pasukannya untuk mengintai bagaimana muslimin yang ada di kota Madinah. Apakah mereka masih bersiaga atau bagaimana? Rupanya pas kalau sampai tuh gerbang benteng kota Madinah, mereka melihat ada beberapa sahabat yang sedang berkebun. Langsung diserbu halai. Maka suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Dan istrinya mereka tangkap. Mereka tawan, mereka bawa. Jeritan si istri, tangisan si istri itu terdengar oleh sahabat yang lain yang kebetulan kebunnya berdekatan. Ini cerita bagaimana nanti Rasul mau melepas barang yang begitu dia sayangi. Karena Nabi mengatakan orang-orang dulu itu celaka karena sifat pelit, sifat kikir. Tapi Nabi membuktikan kepada kita, bahkan dengan benda yang sangat dia sayangi sekalipun, itu Nabi rela memberikan. Singkat cerita Bapak Ibu yang Allah muliakan, jeritan sahabat ini, istri sahabat ini, didengar oleh yang lain. Marlojo di Madahalai. Cuman ini kan pasukan berkuda. Maka mereka sudah meninggalkan kebun tersebut. Jenazah Domesi Madung tergeletak, sudah bersimbah darah, sudah meninggal, sudah syahid. Ketika mereka lari, Pasuo melerat dengan seorang sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa, Bapak Ibu, adalah seorang sahabat la ilaha illallah. Sangat luar biasa cepat ketika berlari. Adong goreng seorang sahabat Salamah bin Aqwa. Bahkan dalam para sejarawan mengatakan, mularap merlojong yarap kuda paling tercepat itu kuda bisa kalah. Coba bayangkan itu. Begitu kencang berlarinya. Kalah kuda paling tercepat saat ini apabila lomba lari dengan Salamah bin Aqwa. Maka Salamah mengatakan, silakan kalian sampaikan ke Rasulullah biar aku kejar duluan. Iko jarian, tapi karena banyaknya musuh 200 orang, dia hanya mengulur-ulur waktu. Iko jarian tiba-tiba kok tiba-tiba ada orang di belakang. Ketika mereka mengejar, sudah hilang. Ketika mereka kembali, tiba-tiba mejolo nyari besingani Salamah bin Aqwa. Ini luar biasa ini. Indah pakai kudo, indah pakai untun, dan pakai cuma jalan kaki. Begitu cepatnya larinya. Mereka pergi, tiba-tiba mejolo nyari membayangi. Mereka kejar, hilang. Kialai maro besingani. Ini memang sengaja mengulur-ngulur, mungkin akan ada pasukan bantuan, bala bantuan dari belakang. Memang ternyata ada. Singkat cerita indah dapat selamat madah. Yobat kalai mak ada burun tawanan. Selain tadi perempuan itu yang dibawa, ada beberapa ternak. Salah satu nadiobanon adalah untun Rasulullah. Jadi karena baru terjadi perang Khandaq, roh ada sahabat Rasulullah, aku berencana pergi ke kebun. Anggo izin ke Rasulullah, waban majolo ahami, waban majolo longbumi untun so ugambalau. Jadi karena dia minta izin, Nabi mengizinkan. Singkat cerita Bapak Ibu yang Allah muliakan, berangkat malah. Ketika
diobat kalai beberapa ternakon, salah satunya adalah unta Rasulullah. Tentu Mekah, Madinah dengan Bani Ghatfan bukan perjalanan yang cepat, itu cukup jauh. Ben Lojana halai sampai ke Bani Ghatfan, sampai ke Bani Ghatfan, akhirnya mereka istirahat semua. Lupa itu ada buruan. Dan perempuan ini, seorang perempuan melakukan perjalanan begitu jauh tidak masuk akal. Tapi daripada ditongah-tongani musuh, ipanaiki yang ada manaik netu ginjang ni unto nakin na jua dioban rapion. Dia mengatakan, ya Allah, kau maha tahu dengan kondisiku sekarang, maka aku memohon kepadamu, bimbinglah unta yang kunaiki ini, agar aku bisa sampai ke kota Madinah. Ini pengiduannya. Kalau ya Allah kau aku berikan kesempatan, ya Allah, engkau berikan aku kesempatan selamat sampai ke kota Madinah, maka aku bernazar. Marnazar Tuhanku, mulai sampai selamat ke kota Madinah, ini unta akan aku sembelihnya. Untuk ini sih John. Isa mana-mana bersosial gue nama Nazar. Halo. Mudah lulus anakku tes CPNS, ugaris mobil mida dia tiba. Ada hubungan itu. Ada hubungan di mana? Ia udah nama Nazar, ini BBNI Ali. Jadi betul sotono. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan. Perempuan saat itu nggak mungkin, apalagi di malam yang gelap gulita itu mencekam. Tapi karena dia memohon kepada Allah, ini adalah orang yang terzalimi. Allah kabulkan. Suaminya tadi dia tinggalkan bersimbah darah. Dia ditawan. Memohon dia kepada Allah. Aku nggak tahu ya Allah bagaimana menuju jalan Madinah. Malam hari. Tidak seperti sekarang. Padang pasir dunia jodoh sudah. Bimbing ya Allah. Dan memang nak kuat ingatan nih keledai. Kuatan lebih ingatan nih unta. Dulu di zaman tabiin kalau tidak salah Bapak Ibu. Adongnya jolo sana bayo igadisia untonia ben kurusna. Dia jual untanya kurus. Maka ketika dia mau jual ditanya si pembeli, ini usianya sudah berapa? Orang Arab itu biasa ketika membeli ternak, utamanya kuda, unta, begitu juga domba, itu ditanya usia. Karena nanti terkait dengan kurban. Ndaralai sembarangan manarimo. Khawatir nanti cukup kurang umur. Maka dia tanya, kok bisa usia seperti itu, sekecil ini, sekurus ini? Ima soga di Srimbayuan, jadi mak. Au peben menek nadara au maragusina. Harga naginjang nawan son mayannya, jadi mak. Kurang lebih setahun berlalu, rupana mengerti bayon. Sosongonon kurus na orang gizi don. Orang jeges pangarawatan, orang jeges panganona. Setahun itu luar biasa drastis perubahan. Tiba mau waktu bahasa itana tarsongan pesta-pesta hari raya, tarsongan lagi berkurban. Roma da bayo namang gadis unta beberapa waktu na lewat, kurang lebih setahun yang lalu. Bapak Ibu la ilaha illallah tabarakallah. Ketika diliginya sembah ternakon sada bina cocok di matanya. Ima unta ni bayoon. Anda datang ke sini ya, saya ingin mencari unta kalau bisa yang segar, yang badannya besar dan dagingnya banyak. Silakan pilih. Rata-rata besar semua pilih ya. Indah dong na cocok di matanya kecuali adong memang di pinggir. Tapi ketika dia mendekat, unta itu menjauh. Mandono kia mandau unton. Mandono kia mandau. Lau di daisya yurpis konadun. Oh ini. Saya suka dengan unta ini nih. Ben nama lawani, ben na sorai, godang pematana cocok dirasa ya. Si bayon, dia tahu kalau ini untanya yang dulu. Iboto ya do bahasa na jolo, bayon na manggadis Indonesia. Maka ipadono puna pemilik na ketika didekatkan oleh pemilik yang sekarang, Ethiopia sodo. Ini tuh menghindar na mandau. Apakah Anda yakin ini? Dia dokumento. Dia enggak mau bocorkan. Iya benar. Mandono dia mandau pula. Saya suka ini nih ya. Ethiopia mada online. Ketika dia mau memegang apanya kepalanya, naruaku goyak roni untu ibu tuh mengangkat pak jolo, pak ditendangi online, ditendangnya, diterjangnya kepala ini orang sampai pingsan. Salah kau terjangan nih hambeng nutong ratar murmuri bapak lagi menjolo untu, itu pingsan itu orang.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika dia sadar, jujur mabayoon. Sebenarnya apa yang khawatir, ketika ku sentuh dia tidak bergerak. Aku mendekat dia tidak pergi. Ho asal roh menghindar ya. Ketika kau sentuh, dia seperti mengelak. Ketika kau mendekatinya, bahkan dia marah sampai menerjang kepala. Khawatir sebenarnya na balas dendam dia. Rupanya najolo ketika di tangan dia, dor marboban naborat melebihi bebannya, makanannya tidak dikasihnya, sering dicambuknya, diingut untuk makanya balas dendamnya. Ditendangnya pingsan. Coba bayangkan itu. Jadi kuda ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah sampai menuju kota Madinah. Ditemukan penjaga benteng, penjaga pintu gerbang. Maka mereka sungguh bahagia. Ya Rasulullah. Bagaimana Anda bisa selamat? Ini perjalanan yang begitu jauh. Anda berjalan di malam hari, tiba-tiba menjelang fajar sudah sampai di kota Madinah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku memohon kepada Allah. Aku teringat dengan suamiku yang sudah meninggal. Maka aku memohon, ya Allah, tuntun unta ini agar aku bisa selamat sampai ke kota Madinah. Alhamdulillah. Senang naturally para sahabat. Padahal mereka sudah menyusun strategi untuk melakukan serbuan besok hari. Itu Bani Ghatfan. Begitu senangnya para sahabat, senangnya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba ada burung Rasulullah, aduh udah nazar punya. Wah ada nazar nih. Memar nazar mau Rasulullah disadun. Mulai senama tahu nak kena koyokot konnya. La ilaha illallah ya Rasulullah. Ahli Rasulullah, kau sungguh tidak adil dengan unta ini. Dia menyelamatkanmu, kau ingin membunuhnya. Hai betul-betul. Mayo banio sampai tusuan, oh nabi koyokot bunuh ya nih Rasulullah. Maka bagaimana Rasulullah? Dan itu nazarku. Ini Rasulullah, ibu tuh sama unta ini sirnya. Saya tidak tahu. Ini adalah unta kesayanganku di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah unta Rasul, ternak Rasul yang dibawa suaminya. Tiba-tiba anak boru, unazar jadi koyoknya. Coba bayangkan kalau orang yang pelit ada kira-kiranya. Nazar ulang bentuk kota-kota palingnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu, justru mengizinkan. Saya bilang baik urusan nazar dah, tolong. Oh nazar na botal doon. Oh naramu iro namar nazar doon namar gota-gota. Mudah sehat atau Tuhan kusir penyakit.